Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Purwokerto, Katedral Kristus Raja. Selasa 16 April 2024, saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi, salam hormat saudara-saudari. Atas hari yang baru diberikan oleh Tuhan pada hari ini, mari kita bersembah sujud dalam syukur. Sebab Tuhan masih mempercayakan kita berutusan dalam rencana keselamatannya. Kita mohon kehendak yang kuat untuk setia mengikuti Tuhan dan berani mempersembahkan hidup pada apa yang dikehendakinya. Maka kita bekali diri dengan renungan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau berbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang telah engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai roti hidup, Yesus menghendaki agar setiap pribadi sungguh-sungguh merasakan kesatuan dengannya secara tulus. Dengan roti hidup, Yesus memperkuat iman kita bahwa kehadiran Tuhan tidak hanya dalam hal-hal yang istimewa saja, tetapi juga dalam suasana sederhana, semisal makan, minum, dan aktivitas harian lainnya. Maka saudara-saudari, menyadari kehadiran Tuhan secara utuh merupakan cara beriman yang terbaik, bahwa kita pun dituntut memiliki kecintaan dan kedekatan sebagai modal jaminan kesadaran atas karya kasih dan penyertaan Tuhan sehari-hari. Kerendahan hati kita untuk mau dijumpai oleh Tuhan juga perlu kita olah terus-menerus. Sebab hanya dalam hati yang tulus dan baik sajalah maka Tuhan dapat disadari secara utuh. Sebagaimana ketika kita menerima komuni, jika kita berada dalam ketulusan, maka daya sakramental komuni itu akan efektif. Namun jika hati kita masih diliputi cemburu, iri, ataupun kejahatan lainnya, maka ekaristi serta komuni itu tidak akan mempunyai dampak sempurna dan lengkap bagi perubahan hidup kita. Saudara-saudari, masa Paskah menjadi kesempatan kita untuk mengubah disposisi hati agar terbuka pada Tuhan. Seperti hidup para rasul yang juga berproses untuk mempunyai keterbukaan hati atas kebangkitan Yesus, kita pun juga perlu belajar setiap hari untuk bisa berkehendak kuat dalam tindak keberimanan. Hal ini menjadi tantangan kita masing-masing, tergantung dari niat dan usaha yang dibuat secara pribadi. Untuk itu, semoga hari ini kita semakin mempunyai hati yang jernih dan tulus mengabdi Tuhan, sehingga kesadaran atas kehadiran dan juga kasih-Nya senantiasa bergema di dalam perjalanan kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang selalu tercurah. Tolong kami agar rendah hati dan terbuka untuk mengikuti jalan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami agar tetap setia hanya kepadamu. Semoga hari ini kami terlatih dan terbukti dalam hidup sebagai murid-Mu yang sejati. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.